Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Stefani. Saya dari kelas TI 18 Software Engineering. Pagi, saya akan membuat sebuah proyek sistem akademik untuk melengkapi nilai UTS saya. Oke, saya sudah membuka sebuah aplikasi NetBeans IDE. Lalu saya akan meng-create new project dengan cara mengklik file, lalu new project. Oke, saya akan mengklik Java, membuat program Java application, dan saya akan menamakan sebuah project saya Siakat BSG. Saya klik finish. Nah, ini adalah tampilan utama untuk program saya Siakat BSG, dan untuk package-nya saya akan menambahkan beberapa package di sini. Yang pertama, saya klik new package di source package. Saya beri nama BSG View. Lalu selanjutnya saya memberi nama BSG koneksi. Dan untuk selanjutnya saya akan memberi nama BSG report, lalu BSG image, oke, ini adalah package saya. Yang pertama ada image, koneksi, report, lalu view. Dan untuk di BSG image ini saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang ada di folder saya, yaitu folder gambar untuk nantinya akan dipakai di dalam menu-menu di frame menu, yaitu di BSG views ini yang akan dipakai di dalam program saya. Itu caranya di all, lalu di copy, lalu kita paste di sini. Nah, sudah ada sekarang. Selanjutnya saya akan membuat sebuah kelas diagram yang akan digunakan untuk aplikasi ini. Pertama saya klik file, new project. Saya mau membuat di UML, yaitu UML diagram project. Saya klik next, dan saya akan beri nama Siakat BSG class. Saya klik finish. Nah, sudah muncul. Ini adalah kelas diagram yang akan saya buat. Lalu saya akan menambahkan satu package di dalam Siakat project Siakat. Saya beri nama BSG UML. Oke. Dalam BSG UML ini saya akan membuat sebuah new file mahasiswa, kelas mahasiswa.java. Dan satu lagi saya akan membuat prodi. Oke, sudah ada mahasiswa dan prodinya. Oke, di sini saya akan mengklik dalam project Siakat ini. Saya akan klik isi UML create class diagram untuk membuat kelas diagram. Lalu saya akan arahkan ke kelas diagram Siakat BSG class. Saya akan create kelas diagram. Oke, di sini sudah tampil dua kelas mahasiswa dan prodi. Sekarang saya akan menghubungkan dua kelas ini agar
terhubung satu sama lain. Saya klik kanan, add relationship, source prodi, targetnya to mahasiswa. Oke, sekarang sudah berelasi dua kelas ini. Oke, sekarang saya akan melihat kelas diagram di Syakat BSG. Saya klik kanan, saya klik isi UML generate code. Saya arahkan ke dalam file Oke, sekarang sudah ada. Lalu berikutnya saya akan menambahkan objek-objek dan metode kepada mahasiswa ini. Saya klik kanan di dalam tabel mahasiswa, add constructor untuk menambahkan constructor method. Biarkan namanya mahasiswa. Lalu saya klik kanan lagi, add field untuk menambahkan field dari tabel mahasiswa. Saya beri nama name, enter. Jika sudah, saya klik kanan, generate kode lagi. Saya arahkan ke dalam Syakat BSG. Oke, saya cek di UML mahasiswa sudah ada ya, name dan public mahasiswa. Oke, selanjutnya saya sekarang akan menambahkan view menu-menu yang ada di dalam aplikasi Syakat ini. Pertama, saya klik kanan di package view, saya klik new Gframe. Pertama yang akan saya buat frame login. Lalu saya create new frame menu. Saya create lagi frame mahasiswa. Frame mahasiswa. Create new frame nilai. New keyframe form, frame prodi, new Gframe, frame consent, dan yang terakhir new Gframe frame matkul. Oke, di sini saya sudah membuat frame-frame yang nantinya akan dipakai di dalam aplikasi ini. Pertama, saya akan membuat sebuah desain di frame menu. Yang pertama, saya akan menyiapkan menu-menunya. Saya klik menu bar. Oke, saya akan membuat menu-menu. Klik kanan, add menu. Saya akan membuat beberapa menu di sini. Yang pertama, saya akan memberi nama utilitas.
Yang kedua, nilai. Yang ketiga, jurusan. Yang keempat, mata kuliah. Yang kelima, mahasiswa. Saya add satu lagi. Dan yang terakhir, menu yang bernama user. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit logo. Untuk logo utilitas, saya beri icon, klik titik 3 sebelah kanan. Saya ambil di BSG View. Oke, sepertinya ada kesalahan. BSG. Oke, saya klik property, icon titik 3. Saya masuk ke BSG image. Oke, nah, utilitas PNG. Saya klik OK, lalu close. Oke, sudah nampil ya ikonnya. Lalu untuk nilai, saya lakukan hal yang sama seperti utilitas, icon titik 3, BSG image. Untuk nilai .png, oke, close. Jurusan juga sama, icon, BSG image. Untuk jurusan kelas, oke. Mata kuliah, properti, icon. Untuk mata kuliah BSG image, lalu matkul, oke, close. Mahasiswa, properti, icon, BSG image, mahasiswa MHS. Dan terakhir user, properti, icon, BSG image, select user.png. Oke. Dan untuk membuat lebih sempurna, kita geser agar lebih besar gambarnya dan full. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah frame menu untuk nantinya jadi frame utama dari sebuah program. Oke, dalam frame menu ini saya akan menambahkan sub menu atau menu yang ada di dalam menu utama. Pertama di dalam utilitas. Caranya klik kanan, lalu add from palette, klik menu item. Oke, saya akan beri nama login, lalu add menu item, keluar. Saya lakukan hal yang sama dalam menu-menu yang lainnya. Nilai, menu item, entry nilai, klik kanan, add menu item, edit, laporan nilai, jurusan, klik kanan, add menu item, entry prodi, klik kanan, add menu item, klik kanan, edit, entry class, jurusan, klik kanan,
add, menu item, klik kanan, klik kanan, edit, entry konsentrasi, mata kuliah, klik kanan, add, menu item, klik kanan, edit, entry data mata kuliah, mahasiswa, klik kanan, add, menu item, klik kanan, edit, entry data mahasiswa, lalu klik kanan dalam mahasiswa, add, menu item, laporan data mahasiswa, laporan data mahasiswa, user, klik kanan, add, menu item, edit, user. Oke, sudah selesai pembuatan sudah selesai pembuatan pembuatan menu-menu untuk di dalam frame menu ini, yang nantinya akan terdapat menu utama yaitu frame menu ini. Nanti user akan bisa mengakses menu-menu ini sesuai levelnya. Misalkan admin bisa mengakses semua menu, petugas bisa mengakses semua menu kecuali user, dan mahasiswa hanya bisa melihat menu-menu seperti melihat data-data nilai, data jurusan, dan tidak dapat mengelola seperti mengelola user, tidak bisa karena sudah dibatasi level-levelnya masing-masing. Oke, lanjut. Saya akan membuat frame login. Pertama-tama saya akan membuat sebuah label. Edit, login, huruf kecil. Lalu saya siapkan label lagi, di atasnya login. Saya klik kanan, saya klik kanan, properti, saya klik di icon titik 3, BSG image, select user PNG. Oke, karena di sini ada sedikit font teksnya, saya hapus saja. Di login ini saya klik kanan, properti, font. Saya akan membuat bold untuk framenya, ukurannya 15, size 15. Oke, akan tampil seperti ini. Saya rapikan dulu. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan label di bawah login ini. Saya taruh sini, saya beri nama username. Lalu yang kedua, saya akan memberi nama password. Di bawahnya saya akan memberikan dua text field untuk nantinya dipakai untuk mengisi data-data dari username dan password. Saya butuh text field satu lagi. Oke. Saya rapikan. Cukup. Oke. Sementara saya rapikan. Oke.
Dan saya di sini membutuhkan satu tools yang bernama separator. Ini berfungsi untuk sebagai garis pembatas, garis tengah pembatas. Saya butuh dua separator. Yang pertama di bawah text field username dan yang kedua di bawah text field password. Oke, di sini saya klik kanan, saya hapus. Saya klik kanan, saya hapus. Oke, sudah jadi form loginnya. Dan di sini untuk mengetes, saya akan running sebentar. Saya klik Shift F6. Saya ingin melihat jadinya desain login ini seperti apa. Oke, cukup bagus untuk sebuah username dan password. Selanjutnya saya akan menambahkan di dalam text field ini, akan memberikan sebuah nama variabel dengan cara klik kanan change variable. Saya akan memberikan nama tuser sebagai text user dan di bawahnya change variable pass sebagai pengenalan variabel text password. Oke, begitu pula saya akan menambahkan dalam frame menu sebuah variabel utilitas sebagai change menu mn utilitas nilai mn nilai, artinya menu nilai, jurusan change variable ke menu jurusan, klik kanan change variable menu jurusan. Oke, mata kuliah klik kanan change variable menu matkul, mahasiswa klik kanan change variable menu MHS, user klik kanan change menu user. Di bawahnya pun sama, saya akan melakukan seperti itu. SM login yang berarti submenu login, keluar klik kanan keluar klik kanan change variable SM, keluar nilai, klik kanan change SM entry nilai, laporan nilai, laporan nilai, klik kanan change variable SM lab nilai, entry prodi change variable SM entry prodi, entry class klik kanan entry class change variable SM entry class. Selanjutnya konsentrasi change variable SM entry konsentrasi, mata kuliah entry data mata kuliah, klik kanan change SM entry data matkul, mahasiswa klik mahasiswa entry data mahasiswa, klik kanan change variable entry data MHS, klik kanan change variable SM lab nilai, lab data mahasiswa, lab data MHS. Dan yang terakhir edit user, klik kanan change variable SM edit user. Oke, sudah selesai.
ini adalah nama-nama variabel, dan di sini sudah terlihat nama-nama variabel. Menu yang artinya mn yang artinya menu, dan sm yang artinya submenu. Oh, sepertinya ada yang kurang. Oke, di sini kurang sm submenu. Oke, saya cek, saya save. Coba saya running di bagian menu, frame menu. Saya klik shift F6. Oke, sudah tampil. Oke, ini adalah menu yang akan digunakan dalam program aplikasi Siakat. Ketika diklik ada login keluar, entry, oke, aman. Sip, saya close. Oke, sekarang saya sudah menambahkan menu-menu lain seperti frame prodi, mahasiswa, matkul, login, konsentrasi, dan kelas. Saya sudah menambahkan menu-menunya seperti ini. Saya cepatkan videonya agar lebih menghemat waktu. Pertama, saya di frame prodi ini saya buat label data program studi. Untuk judulnya saya beri separator, lalu saya beri table yang saya beri nama table. Lalu button simpan seperti ini, saya beri nama B simpan. Lalu saya tambahkan fitur cari data yang berisi text field. Lalu ada button cari dan refresh. Lalu di frame mahasiswa sama seperti prodi, saya siapkan table, saya siapkan text area. Text area ini saya beri nama variabel T alamat. Lalu di bawahnya saya siapkan program studi. Program studi ini berupa combo box. Oke, saya klik kanan, properti. Belum saya beri item, ternyata itemnya konsentrasi program studinya teknik informatika. Lalu yang kedua sistem informasi. Oke, saya klik OK, close. Konsentrasinya properti, saya beri item. Pertama software engineering, komputer network, lalu desain and multimedia, lalu akuntansi, dan bisnis digital. Oke, klik OK, close. Saya save. Ini adalah frame untuk mahasiswa. Lalu lanjut ke frame menu yang tadi. Oke, sudah siap. Frame matkul. Oke, ada tambahan di frame menu ini. Sudah saya buat menu-menunya seperti properti, di code seperti ini. Variabel modifiernya seperti private static ini sudah saya siapkan seperti ini, bersifat privasi atau public. Oke, di frame matkul juga sama, ada table, ada separator seperti judul, lalu label. Oke, di frame login masih sama seperti tadi. Sepertinya ada yang kurang. Oke, button saya belum menambahkan button ternyata. Oke, saya edit button login, saya beri nama, klik kanan, change variable, saya beri nama B login untuk penamaan variabel button login. Saya klik OK, save. Oke, untuk frame konsentrasi seperti ini, ada table, button lengkap, dan di sini ada frame class. Ini sebagai pengganti frame nilai tadi, saya beri nama frame class.
Oke, untuk program studi saya isi seperti tadi. Properti. Saya beri nama teknik informatika. Lalu sistem informasi. Oke. Klik OK, close. Konsentrasi saya isi seperti tadi juga. Pertama ada software, engineering. Lalu ada komputer, network, desain, lalu ada akuntansi, dan terakhir ada bisnis digital. Oke, saya klik OK, close, save. Dan ini adalah frame-frame menu-menu yang akan nanti kita pakai dalam program. Ada data kelas, frame konsentrasi, login, matkul, menu mahasiswa, dan prodi. Oke, selanjutnya saya akan membuat program ini terhubung ke dalam database dan dapat dijalankan secara saling berhubungan dengan database, dan antar frame-frame ini akan terhubung. Yang pertama, saya sudah menyiapkan sebuah database yang saya beri nama Syakat BSG. Lalu dalamnya ada tabel-tabel seperti kelas, konsentrasi, mahasiswa, matkul, prodi, dan user. Di dalam user ini, dalam tabel user saya beri tiga record. Yang pertama admin, lalu sebagai admin, petugas, dan mahasiswa. Untuk passwordnya sama. Lalu sekarang saya masuk ke codingan. Oke. Yang pertama saya akan membuat menu di frame menu. Oke, saya klik search. Pertama-tama saya akan memberi import data. Import library, import javax.swing.goption pen. Oke, ini untuk memberikan message atau inputan. Lalu import java file, import swing.jframe frame. Ada yang tipe oke. Javax swing frame file. Ada lupa sepertinya. Oke, lanjut. Java map, import Java hashmap. Oke, saya sudah menambahkan importnya. Lalu saya menambahkan parameter di bawah sini. Public enter map param sama dengan new hashmap kurung titik koma public static string level user.
Oke, di sini saya sudah membuat string, variabel, dan map parameter sebagai parameter. Oke, saya rapikan. Lalu saya di frame menu ini saya tambahkan fungsi login gagal. Ini belum saya tambahkan ya, makanya masih merah. Saya akan tambahkannya di bawah. Oke, di bawah sini public login gagal. Oke, sudah tidak merah. Sekarang saya isi menu nilai dot set visible set visible true. Oke, sepertinya ada yang salah, saya lupa. Public static harusnya void. Oke, public static void. Oke, sekarang sudah tidak merah. Lalu sini saya copy saja agar lebih cepat. Ini ganti menjadi menu jurusan, true menu matkul, lalu menu mahasiswa, lalu menu user, entry nilai, lupa, entry nilai itu sub menu, lalu sub menu entry mahasiswa. Oke, entry MHS. Oke, ini jika login gagal. Oke, sip. Lalu berikutnya saya akan menambahkan public lagi, public static void untuk login sukses. Login sukses. Oke, sini saya akan tambahkan fungsinya. Sepertinya saya akan copy saja yang di sini, saya tambah di bawah sini. Oh, ada yang typo. Static. Yang pertama menu nilai visible true jurusan mata kuliah, lalu mahasiswa sudah benar, user. Oke. Oh, sepertinya saya ada yang keliru ya, ini sepertinya bukan, ini tidak perlu. Ini jika login gagal maka yang akan muncul hanya utility, berarti menu yang belum. Oke, di sini menu yang belum, menu login. Di sini menu login belum tampil. Login, user, mahasiswa, matkul, jurusan, nilai. Oke, sip. Untuk login suksesnya dia membuka menu nilai jurusan mata kuliah mahasiswa. Oke. Menu user. Oke, entry nilai, entry mahasiswa. Oke, benar. Sip. Sini saya akan menambahkan fungsi if jika untuk membedakan level. Jika level yang tadi saya tambahkan di sini level user sesuai nama variabel ya. Jika level user dot equal, jika level user itu petugas. Oke. Di sini kurung kurawal, maka menu user
Artinya menu-menu yang harus terbuka sebagai petugas itu apa saja. Oke. False. Jadi menu user ini sudah tidak tersembunyi. Artinya sudah bisa muncul atau dimunculkan jika petugas. Oops, salah sepertinya. Oke. Jadi menu user ini tidak benar. Jika false atau true ya. Ini false. Jadi jika level usernya sebagai petugas, maka menu yang tidak akan muncul hanya menu user, tidak ada dalam menu petugas. Lanjut. If lagi, jika level user dot equal sama dengan mahasiswa ya, mahasiswa, maka yang tidak akan muncul menu user, terutama false. Saya copy. Lalu yang kedua menu entry nilai, mungkin karena mahasiswa. Ini submenu. Lalu submenu entry mahasiswa. Seperti salah. M3 MHS, sesuai nama variabel. Lalu menu jurusan, karena mahasiswa tidak bisa mengelola data-data penambahan jurusan. Lalu satu lagi menu mata kuliah. Matkul. Sip. Menu user sudah, entry nilai, entry mahasiswa, menu jurusan, lalu menu mata kuliah jika dia login sebagai mahasiswa. Sip. Kita save dulu. Lanjut ke SM. Login, klik kanan. Di sini event action perform. Di sini saya akan menambahkan codingan. Jika if login dot equal frame mahasiswa, salah, frame menu, dot sm login, dot get text, ambil teksnya. Salah, ini untuk mengambil username dan password. Kurung kurawal, frame login, ini mengarah kepada frame login, sama dengan login. Saya beri ininya login saja, sama dengan new frame login. Saya karena dia fungsi ya. Lalu di bawahnya login dot set visible true, login true. Titik koma jangan lupa. Lalu sini else itu jika tidak, maka frame menu dot login gagal. Sepertinya salah. Di frame menu pencet tab tadi, lupa. Login gagal. Save, jangan lupa
saya baca dulu, saya cek takut ada error. Jika login equal frame mahasiswa, frame menu sama dengan sm login get text, diklik frame login new frame login. Oke, login set visible true. Oke, jika tidak, login gagal. Di sini saya tambahkan dispose agar keluar tadi ya, saya lupa ini keluar, sudah saya tambahkan dispose agar pas diklik dia keluar. Oke, saya save. Lalu selanjutnya saya masuk ke dalam frame login. Lupa. Sepertinya ada yang lupa saya. Oke, di sini saya belum menambahkan di BSG Connect ini new. Oke, saya lupa menambahkan new Java class. Kelasnya bernama koneksi. Oke. Finish. Nah, ini seperti yang sangat penting. Pertama saya menambahkan import seperti biasa, import Java SQL untuk menghubungkan JDBC servernya. Connection. Import Java driver SQL driver manager, import Java SQL serba SQL titik prepare statement titik koma, import lagi java.sql titik result set titik koma, import Java SQL titik SQL exception. Oke. Lalu yang terakhir import Java swing pen titik koma tipe swing. Di sini sudah ada public class koneksi. Oke, di sini saya akan membuat enter public static connection get koneksi. Oke, kurung berawal. Nah, ini adalah fungsi connection yang nantinya akan dipakai di dalam login dan menu agar dapat terhubung ke dalam database. Seperti saya ada yang lupa. Oke, belum ya, sini belum lupa saya. Pertama, tambahkan private dulu, privasinya, private static. Connectionnya itu belum belum tahu connection. Lalu sebagai connection saja, huruf kecil sama dengan 0 titik koma. Oke. Connection. Oke, sip. Connection. Lalu baru yang tadi public static connection. Di sini beri if jika connection tidak sama dengan 0. Oke, di sini saya jelaskan, di sini connection ya yang hijau ini adalah nama dari string connection ini. Ini return connection, kembalikan koneksinya.
if condition, oke, enter saja. Else string db, nama variabelnya db aja lah, db url, database url sama dengan jdbc, ini adalah servernya, jdbc mysql localhost. Di sini harus diperhatikan karena tipe satu huruf bisa berbahaya. Nama databasenya Siakat BSG. Lalu user sama dengan root, untuk defaultnya emang root, dan password sama dengan, karena tidak ada passwordnya, langsung saja titik koma. User root dan password sama dengan Siakat BSG. Oke, ini tanda tanya bukan. Oke, localhost jdbc mysql. Sip. Di bawahnya kita beri try class dot for name. Oke, for name mysql jdbc driver. Titik koma. Try class for name, sepertinya ada yang kurang atau salah. For name jdbc driver, ini huruf besar. Oke, seperti saya lupa menambahkan library-nya di sini, di library. Oke, di sini klik kanan, add library. Saya lupa menambahkan library JDBC nya. Sini kita cari JDBC yang ini ya, JDBC driver, kita add. Oke, sudah di add, sudah ada. Lalu kita klik kanan, add jar atau folder. Kita arahkan ke plugin pendukung, saya sudah download. Lalu yang paling bawah MySQL Connector Java, kita open. Oke, sudah ada ya. Sip, save. Di kelas connection kita lanjut. Driver manager dot get connection string db url. Oke, titik koma. Catch. Oops, sepertinya catch-nya itu huruf kecil. Oke. Catch class not found. Exception. Oke. Seperti di sini masih merah. Saya rapikan sebentar. Enter, return connection. Titik koma.
Sepertinya ada yang lupa kurung satu. Oke. Saya periksa dari atas. Connection error. Oke, di sini ternyata salah tanda kurung, harusnya tanda kurung kurawal. Oke, saya save. Oke, sekarang sudah tidak error. Sekarang saya masuk ke dalam frame login untuk menambahkan codingan dalam frame login. Pertama, seperti biasa saya masukkan import. Oke, import bsg.koneksi koneksi.java tadi titik koma, import java sql sepertinya saya langsung copy saja SQL nya di frame login sini. Enter connection prepare statement driver. Oke, java.swing java10 dan import java swing jframe. Oke, java10 java10 result set sudah, SQL exception sudah. Oke, save ke bawah. Dan di sini saya buat privasi private. Oke, di sini enter private final connection, namanya connection db. Oke, sini namanya db connection harusnya, untuk membedakan db connection. Oke, titik koma. Yang kedua private prepared statement. PSTMT saya singkat. Oke, yang ketiga private result set rs, save. Oke, sudah ada. Lalu di sini dalam frame login db connection-nya belum ada ya. Oke, di sini saya tambahkan db connection sama dengan bsg.koneksi, masuk ke dalam folder koneksi.java, lalu get connection titik koma. User ini untuk mengambil file, mengambil value di dalam tabel user, di dalam text user request. Fokus agar tetap di dalam text user ini, jadi untuk mengarahkan kursornya agar tetap di dalam text user. Oke, sudah selesai. Lalu kita ke desain, button login, klik kanan di event action. Oke, sekali lagi klik kanan, event action. Oke, di sini saya akan menambahkan kode
agar button loginnya berfungsi. Pertama-tama saya siapkan variabel string display query sama dengan ini adalah query select database, select bintang from user where tabel mahasiswa atau tabel user sorry maaf, and passwordnya sepertinya pas saja, tadi saya lihat pas. Coba saya cek username dan pas. Oke. Titik koma. Select bintang from user where username oke, lupa. Where username, ambil username dan passwordnya. Oke. Lalu enter. String user, isi string usernya sama dengan t user, ambil dari t user, get text, lakukan hal yang sama di bawahnya. Saya copy ini user dan di bawahnya password, string pass, t pass, get text, ambil datanya. Lalu try, oke, pstmt statement sama dengan db connection prepare statement. Display query titik koma, lalu p stmt lagi, set string 1, user field yang pertama. Saya lupa, sini sudah ada ya, pstmt p statement set string 2, pass titik koma. Yang pertama user, yang kedua password. Oke. Lalu result set sama dengan statement execute query titik koma, enter. Lalu akan menambahkan if jika result set sama dengan atau next, result set next, lanjut, maka pesan gfton pane.show message dialog root pen, koma, pesannya user tambah user t user, lalu tanda tambah lagi spasi password, user berhasil login titik koma.
frame menu level user sesuai levelnya akan membuka level result set get string tiga level frame menu titik login sukses. Oke. Show message dialog. Oke. Lalu else. Jika tidak, ini saya copy. User gagal login. Oke, di sini saya tidak membutuhkan karena dia gagal login. Lalu di sini login gagal. User gagal login. Oke, tanda tambah untuk menambahkan n cek lagi username dan passwordnya. Oke, sip, save. Oke, di sini ternyata message saya lupa pesan, tampilkan pesan rs next. Oke, karena masih error saya lupa di bawahnya belum saya tambahkan. Di sini enter dispose untuk menutup. Salah. Dispose titik koma lalu catch tangkap pesannya SQL exception lalu buka kurung system.println error println tangkap pesannya message. Oke, sudah. System.r println get. Ini salah. Get cost, get message. Kita save. Oke, saya cek dulu codingannya. Jika takut terjadi kesalahan maka alangkah baiknya dicek dulu, terutama yang seperti ini, select bintang from-nya. Lalu saya masuk ke koneksi, coba saya cek localhost jdbc mysql localhost ya, user root dan password. Oke, pertama saya akan mencoba running di frame menu. Pastikan sudah di save semua. Saya akan running shift F6. Sepertinya ada yang salah. Oke, kita exit, kembali ke source code. Oke, di sini void login gagalnya harusnya false, bukan true ya. Oke, save, kembali ke desain, lalu shift F6.
sepertinya ada yang salah juga. Coba kita lihat submenu login set. Oh, salah. Oke, sini set teks harusnya login. Oke, save, running. Masih salah. Oke, menu login, sub menu harusnya ini menu login. Menu login. Oke, F6. Oke, utilitas. Kita klik login. Coba kita login sebagai Andre. Login, klik login. Oke, ada error sintak. Oke, di sini saya coba atasi errornya. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond. Oke. Kita pertama cek di koneksinya. Emang penting sekali ketelitian dalam melihat source codingan yang di sini nih. Oke, SQL ini sangat penting karena typo satu huruf itu sangat berbahaya. Ini sudah benar. Lalu kita ke frame login, coba ke ini ya, select bintang from user. Oh, oke, di sini. Di sini harusnya n. Oke, n. Username dan pass. Kita cek dalam database-nya, di sini username dan pass sebagai password. Oke, coba kita running lagi dari menu. Shift F6. Oke, utilitas, login, klik login. Oke, kita klik login. Oh, error di java.swing jtext field. Oke, coba kita lihat errornya di form login di java swingnya. Coba kita lihat. Saya teliti lagi di bagian SQL-nya. SQL-nya sudah benar. Coba kita lihat di JOption pen. Oh, oke. Ternyata di sini salahnya. Ini harusnya bukan text field user lagi karena sudah menjadi statement lalu, yaitu ini user di statement string 1. Jadi dia mengenali user ini adalah statement, jadi kita tambahkan di sini user saja, bukan text user. User, ambil data usernya, siapa yang login, lalu tampilkan pesannya, berhasil login atau gagal login. Oke, kita save. Coba kita running lagi di frame menu. Salah. Shift F6. Klik utilitas, login. Oke, saya login Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip, berhasil login. Nah, di sini karena saya sebagai petugas yang tidak ada hanya edit user. Oke, coba saya logout. Saya login lagi. Login sebagai Ricky. Dia sebagai mahasiswa. Oke, hanya bisa melihat nilai dan data mahasiswa. Coba kita keluar. Salah. Coba kita login sebagai admin. Oke, login. Nah, admin bisa membuka semua file menu-menunya. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga saya mendapatkan nilai UTS yang
baik dan mencukupi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.